Sampurasun pamirtu pamirsa YouTube nu di kota nu di desa di mana we ayeuna di jagat maya pendak deui sareng warta Jati Sunda jagati tilar seni jeung budaya Sunda. Puji syukur puji rahayu wirehing Jati Sunda timna tiasa aya di dieu ieu di Jalan BKR nomor 16. Orang Jawa Barat pasti uninga BKR 16 teh tempat naon tah di dieu pisan. Nu namina markas besar relawan Kang Deddy Mulyadi. Atuh sekali deui atas nami pribadi sareng reng-rengan di tim Warta Jati Sunda ngawilujengkeun kanggo tim relawan anu luar biasa jerih lelahna eta mah wah pokokna namanya ngabuktos 62% atuh baraya. Selamatlah Kangnya, selamat deui. Urang lajeng ya ka episode nu kadua masih sareng Kang Safrial SE selaku koordinator Mabes relawan Kang Deddy Mulyadi diserangan ku praktisi budaya Nusantara Ambu Laraswati. Sampurasun Kang. Sampes. Iya masih kena aya patarosan Kang. Patali sarang nu tadinya ngawujudkeun Jabar istimewa, kampung diurus kota ditata, kedah aya payung hukum. Minggon kamari parantos diguar patali sareng Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Ambu, apakah yang Ambu akan lakukan ketika dengan terpilihnya seorang Deddy Mulyadi menjadi pimpinan tertinggi lahnya jenderalnya di Jawa Barat ini, bagaimana pandangan Ambu soal kebudayaan di Jawa Barat terkait dengan terpilihnya Satria Piningit di Jawa Barat? Satria Piningit ya. Ya. Sampurasun Warta Jati Sunda. Puji syukur Kasang Yang Widiwisesa ka para leluhur Sunda. Siliwangi mugia urang aya dina papayung Gusti nu Maha Kawasa, aya dina pangaping pangjaringna para leluhur karuhun urang. Rahayu rahayu rahayu. Hiji nyuhunkeun syukur ka Gusti anu Maha Kawasa kumargi dina pemilihan calon Bupati Jawa Barat hiji kesatria Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi kepilih janten jadi gubernur Bapak nomor 1 di Provinsi Jawa Barat. Umpami Ambu dengan terpilihnya Bapak Kang Deddy Mulyadi ini. Bapak Akang. Kang Deddy. Kang Deddy. Lamun Bapak aing. Biasanya nyebutnya Kang Deddy. Iya. Karena sudah jadi gubernur rek langkung sopan abdi can dilantik ke 15 Februari kan. Bios we da punggung geus jadi gubernur. Dan ya pastinya kita harus lebih hormat, harus lebih ini jadi bapaknya, Bapak Deddy Mulyadi. Selamat buat Bapak dengan terpilihnya beliau. Ambu meyakini bahwa mengenai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 yaitu pemajuan kebudayaan ini akan bakal sukses Kang. Akan bakal bangkit. Ya. Amin. Akan bakal rahayu. Karena apa? Karena sosok Kang Deddy Mulyadi menurut kacamata pemandangan Ambu sebagai praktisi budaya, pada saat beliau menjadi Bupati Purwakarta, beliau itu sudah melaksanakan Undang-Undang Nomor 5 2017 ini tentang pemajuan kebudayaan. Beliau sudah melakukan. Nah, terbukti dengan beliau membangkitkan nilai-nilai simbol Sunda, nilai-nilai simbol Siliwangi yang bisa kita buktikan di Purwakarta. Dan beliau mempunyai jiwa Siliwangi. Dan yakin dengan Kang Deddy menjadi gubernur, pemajuan kebudayaan dan seni di Jawa Barat ini pasti akan bangkit. Amin. Nah, karena rasa rumasanya terbukti beliau juga melaksanakan ritus-ritus dengan melestarikan dengan kepribadiannya. Beliau juga memakai iket. Nah, itu sudah sangat tampak sekali. Ciri khas sudah menjadi ciri khas. Dan beberapa kegiatan-kegiatan pemerintahannya tidak luput, dia selalu membawa misi budaya. Nah, misi kebudayaan Kang. Nah, jadi tidak diragukan lagi secara pribadi Ambu sebagai praktisi budaya melihat sosok Kang Deddy ini untuk Jawa Barat, yakin pasti akan
banyak berubah. Dan jangan takut Kang Deddy, karena secara aturan kepemerintahan, pemajuan kebudayaan ini sudah diatur. Pasti Kang Deddy lebih paham, ya, Pak Deddy lebih paham, lebih nyurup lah, yakin dengan hadirnya Bapak Deddy Mulyadi sebagai gubernur untuk kebudayaan ini akan lebih nyurup lah untuk kemajuan dari ada optimisme ya, ada mewakili praktisi budaya. Nih Kang Safrial selaku koordinator Pupuhu atau jenderal lapangan ini melihat apa yang Ambu sampaikan ketika beliau sangat yakin bahwa kehadiran Kang Deddy ini akan membuat Jawa Barat bangkit dari sisi ekonomi dan budaya tentunya. Kang Safrial ini kan tentu lebih dekatlah dengan Kang Deddy nih. Dalam arti bisa juga nanti memberikan dukungan itu berupa ide-ide kreatif nih Kang. Jadi kita bicara soal ide kreatif yang kembali akan memuliakan budaya, tapi juga para senimannya Kang. Tentu harus ada program sendiri Kang. Seperti apakah jadi kebangkitan bukan hanya budayanya, tapi juga para pelaku seninya. Kira-kira yang ada di dalam pemikiran seorang Kang Safrial nih, seperti apakah itu Kang? Ya, terima kasih ya. Terkait dengan tadi program-program pasca pilkada ini, Bapak menjadi gubernur nomor 1 di Jawa Barat ini, tentunya yang saya sampaikan tadi ada 7 program-program yang pertama tadi bagaimana menguatkan identitas kebudayaan. Tentunya mungkin program-program itu sudah jelas lah, artinya sudah di luar kepala sosok Kang Deddy Mulyadi ya situ. Kenapa? Track record yang kita lihat 10 tahun yang lalu, bagaimana dimulai dari Purwakarta bagaimana beliau membuat satu miniatur di Purwakarta ini ke budaya kesundaan yang begitu kental sehingga memunculkan, artinya selama 10 tahun ini pun beliau bagaimana sangat peduli, intens terhadap nilai-nilai kebudayaan kesundaan. Sekalipun beliau tidak menjadi gubernur. Apa yang dilakukan terkait dengan nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai kepedulian kemanusiaan, itu sudah dilakukan. Beliau sudah lama menjadi gubernur, tetapi tidak menggunakan anggaran pilkada untuk anggaran daripada Pemprov kan. Nah, artinya sudah dilakukan. Nah, sekarang Bapak akan melakukan apa yang sudah dilakukan terlebih dahulu, tetapi dengan menggunakan anggaran. Apalagi itu luar biasa. Disitulah artinya tanpa dengan anggaran pemerintah pun Bapak bisa melakukan sesuatu. Kemajuan kebudayaannya lebih besar ya Pak. Pasti Pak. Itu yang membuat kita optimis ya. Artinya memang berangkat dari seorang pemimpin yang mumpuni, yang memang tepat dan layak. Disitulah harapan besar keluar, optimis bahwa masyarakat Jawa Barat ini kedepannya Bapak bisa mewujudkan yang namanya Jawa Barat Istimewa, yang dimana Jawa Barat Istimewa ini ke depan tidak ada lagi permasalahan-permasalahan publik terkait dengan permasalahan-permasalahan kebudayaan ini. Nah seperti itu Kang. Keren. Jadi kalau Bagja Waluya masyarakat Jawa Barat. Betul. Sekarang ke Ambu nih Bu. Begini Bu, kalau tadi kan pokok pikiran dari seorang Kang Safrial nih sangat jelas sekali bahwa mewujudkan Jawa Barat Istimewa itu berangkat sebagai fondasinya atau pilarnya dari kebudayaan, dan itulah yang menjadi patokan. Nah kemudian Ambu, dari seorang Ambu nih, pokok pikiran apa untuk mendukung dan menyukseskan pemajuan kebudayaan terkait dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 ini? Konkretnya gitu apa nih? Sampurasun, Warta Jati Sunda. Seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa objek pemajuan kebudayaan itu ada 10 tadi yang sudah disebutkan. Nah, tetapi di sini ada beberapa objek yang memang belum lestari, belum pinunjul begitu ya. Jadi masih tenggelam. Nah, salah satunya adalah mengenai manuskrip. Manuskrip. Nah, catatan sejarah ya, manuskrip kuno, di mana manuskrip kuno tinggal yang ada di Pasundan Tatar Sunda ini sebenarnya banyak Kang ya, ratusan, mungkin bisa juga disebut ribuan, cuman memang tersimpan dalam kabuyutan yang memang secara personal dipegang gitu ya, dipegang oleh personal. Tetapi Ambu juga mengucapkan terima kasih, ada beberapa naskah-naskah yang memang sudah dialihkan bahasa, sudah diartikan sehingga kita bisa
mengetahui makna, nilai filosofinya, maknanya ya, maksud dan tujuan dari naskah-naskah tersebut gitu. Tetapi ada yang belum. Nah, harapan Ambu, naskah-naskah yang belum itu kalau bisa itu sama dilakukan studi, dilakukan riset. Nah, penelitian otomatis oleh para ahli ya, oleh para ahli bahasa ya, ahli penerjemah gitu. Dan mereka ini pakar-pakar ini harus disupport, didukung oleh pemerintah. Arkeolog begitu. Ya betul, karena di Undang-Undang Nomor 5 2017 ini pun ada pasalnya yang menegaskan soal itu gitu Kang. Supaya apa? Supaya bertambah lagi hasanah dari pengetahuan dari naskah-naskah kuno yang ada di Tatar Sunda. Nah seperti itu satu. Keduanya mengenai ritus. Nah, selama ini masyarakat yang ada di Tatar Sunda untuk melakukan ritus itu banyak ketakutan, ya, banyak hal-hal yang menjadi hambatan, ya. Nah, bagaimana selama ini yang hanya kita lihat itu hanya di kampung-kampung adat. Nah, tetapi bagaimana ritus-ritus ini dalam kegiatan-kegiatan, baik kegiatan ekonomi, baik kegiatan sosial ya, terus misalnya dalam pemerintahan sendiri. Nah, upacara ritus ini diadakan misalnya dalam pemerintahan, kalau ada rapat-rapat pemerintahan di situ dibangun lagi, diadakan lagi, seperti misalnya dibuka dengan raja, ditutup dengan raja. Nah terus diiringi dengan musik-musik seni Sunda, baik kecapi, suling, dengung ya Pak ya. Nah yang selama ini terhapus. Nah, jadi hanya ada beberapa saja yang memang berkecimpungnya ya di orang-orang Kesundaan lagi. Nah, tetapi untuk ranah-ranah yang di komunitas-komunitas lain itu tidak ada. Nah, misalnya di upacara pelepasan anak sekolah. Oh iya, nah, wisudaan sebagai nilai edukasi. Nah, itu pun dilaksanakan di sana. Nah, seperti itu, Kang. Nah, satu lagi nih yang paling penting. Apa itu, Bu? Yaitu memajukan utamanya kepada pelaku-pelaku seni, praktisi-praktisi budaya. Jadi mereka ini harus dirangkul, harus diberikan ruang, harus disupport apa yang menjadi kebutuhannya untuk melakukan pemajuan kebudayaan ini oleh pemerintah, harus disupport. Karena dalam aturan Undang-Undang Nomor 5 2017 ini pun diatur, Kang. Nah, jadi supaya seperti Ambu sebagai praktisi budaya nih, terutama Ambu fokus kepada budaya Sunda. Kalau Ambu mau membuat buku, terbentur kepada support dukungan materialnya, untuk seperti dana itulah. penerbitan. Iya, butuh dana penerbitan, promosi dan sosialisasinya. Iya. Nah, okay. Terus sekarang giatnya itu membuat artikel, bagaimana artikel-artikel pendidikan budaya ini, nilai-nilai budaya ini, nilai-nilai budinya. Ini satu yang harus kita pahami, nilai-nilai budaya Sunda yang ada dalam naskah-naskah, manuskrip itu banyak nilai-nilai budi pengerti. Ajarannya tuh lebih ke adab, lebih ke adab, etika, moral. Nah, yang sekarang ini penting untuk dibangkitkan. Karena apa? Karena Pak, generasi kita kan sekarang milenial ini, generasi muda ini kan sudah efek dari globalisasi. Nah, sehingga nilai-nilai kearifan lokal ini mereka tidak mengenal dan bahkan sama sekali tidak mengenal. Nah, jadi tetapi 10 pokok objek pemajuan kebudayaan ini kalau bisa menjadi nilai pendidikan, Pak. Nah, nanti biar didengar sama Bapak Gubernur Kang Deddy Mulyadi, Bapak Deddy Mulyadi, supaya 10 objek pemajuan kebudayaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 2017 ini menjadi nilai edukasi terhadap generasi-generasi kita. Artinya di sini harus ada kerjasama dengan Dinas Pendidikan. Nah, seperti itu. Supaya apa?
cekolot baheula mah Pak supados teu kalengitan teu kepareman obor anak turunan urang generasi urang. Jati teu kasilih ku Junti. Nah, jati teu silih ka Junti sapertos kitu. Jadi dukungan Ambu, support Ambu, usul Ambu terhadap pemajuan kebudayaan bagaimana 10 objek pemajuan kebudayaan ini menjadi nilai pendidikan buat generasi kita di sekolah-sekolah. Luar biasa Ambu nih idenya. Nah, Kang Safrial, bahwa itu tentu butuh yang namanya mekanisme ya. Dan betul kata Ambu, salah satu caranya adalah melalui sekolah-sekolah. Di dalam pendidikan kita dikenal adanya mulok, muatan lokal ya. Di zaman saya tuh Mendegung, Jaipongan. Nah barangkali nanti lebih ada yang namanya penguatan-penguatan di sekolah-sekolah yang tidak sekedar tempelan atau sempalan, tapi itu menjadi satu mata pelajaran yang mendapatkan prioritas, punya jamnya khusus gitu. Bukan hanya di eskul saja bahwa kita mencintai itu. Bagaimana Kang? Mungkin ada ide Kang ya. Kumaha ye ngalebetkeun si program eta teh jadi satu bagian yang terintegrasi di dalam kurikulum. Kumaha Kang? Ya, betul sekali. Memang tadi disampaikan bahwa pola-pola kedepannya terkait dengan kearifan lokal ini memang kita pernah dengar juga Bapak akan memasukkan satu pola kurikulum ya kearifan lokal ya seperti itu. Selamat gitu kan? Kang Guru Seni Budaya. Sehat. Iya, harapannya ya supaya regenerasi ini kembali lagi kepada jati dirinya dan mandiri ya. Setelah pulang sekolah seperti apa tugasnya, kembali lagi seperti itu. Maka dalam hal ini bagaimana kita bisa menangkis daripada yang tidak bisa kita tahan yaitu budaya-budaya dari luar. Budaya dari luar tetap kita bisa terima, kita terima, tetapi budaya kita sendiri tidak bisa kita tinggalkan. Seperti itu. Nah, bagaimana supportnya itu harus ada support system yang dibangun oleh pemerintah untuk menangkis serangan-serangan budaya yang di luar. Nah, hal-hal inilah tentunya apa yang disampaikan tadi Ambu, insya Allah sudah bagian daripada kerangka pemikiran sosok Bapak. Udah masuk yang di jelas apa ya? Langkah kita ini sudah langkah di poin 1, mungkin Bapak sudah di poin 7. Gitu, hal-hal seperti itu. Kalau itu Ambu sangat yakin. Iya. Jadi memang kita butuh support saja dari bawah bagaimana kita menyukseskan ide gagasan besar sosok Kang Deddy Mulyadi ke depannya. Itu. Nuhun atuh Kang sebelumnya ini terutama buat teman-teman saya di Guru Seni Budaya. Jadi nanti mereka memiliki 1 jam tambahan lah untuk lebih fokus memberikan materi-materi soal kearifan lokal Kesundaan, local wisdom. Ambu, menurut Ambu apakah sudah komplit nih Bu? Yang tadi kita bahas soal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Kalau menurut Ambu di sini sudah sangat komplit. Sudah sangat komplit karena memang sudah diatur semuanya di dalam Undang-Undang Nomor 5 2017 ini. Sudah dirangkum dalam pasal-pasalnya. Nanti pemirsa Warta Jati Sunda, masyarakat Jawa Barat bisa mengakses informasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 di media sosial ya. Nah, supaya memahami pasal per pasalnya, dan himbauan buat para pelaku seni, pelaku budaya, jangan takut untuk berkreasi di bidang seni dan budaya karena memang sudah ada payung hukum. Nah, ditambah lagi Bapak Gubernur kita Kang Deddy Mulyadi anu mika cinta reus ka budaya Sunda, janten ulah hariwang. Nah, seperti itu. Dan ini sudah sangat komplit, tetapi Ambu ada usul nih terhadap Undang-Undang Nomor 5 2017 ini. Di sini kan ada aturan larangan disebutnya Kang. Jadi siapa yang melakukan pelanggaran hukum. Contohnya misalnya ada kejadian merusak situs. Itu gimana sanksinya tuh? Nah, itu ada sanksi hukumnya. Nah, ini kita jangan takut gitu. Jadi kalau masyarakat menemukan hal-hal kejadian seperti itu Pak Safrijal, nah kita harus berani melaporkan. Nah, karena di sini ada sanksi itu dihukum pidana 5 tahun dan 5 tahun? Iya, 5 tahun. Nah, 5 tahun untuk personal ya, dan denda uang
10 miliar. 10 miliar. Ya, Merusak 10 miliar situs itu. ngerusak situs ya. Walah, ya. Nah, ditambah lagi kalau misalnya corporate perusahaan yang melakukan kesalahan ataupun merusak situs-situs yang ada di Indonesia khususnya ya, karena berlaku seluruh Indonesia undang-undangnya, itu pun sama. Sama. Dia 10 tahun penjara dan sama 10 miliar. Walah sih ya. Nah, tetapi satu yang membuat Ambu ada kekurangan dalam undang-undang ini. Apa tuh kira-kira idenya? Rek laporan ke pemerintah ya. Apa itu? Silakan Ambu. Jadi begini, Ambu mengalami suatu peristiwa karena Ambu itu kehidupannya dalam siklus budaya. Iya. Ambu melakukan ritual, melukis, ya. Itu ada beberapa masyarakat yang mengenal Ambu, itu mengatakan, ih Ambu kenapa kok melukis Eyang Prabu Siliwangi? Bawa-bawa cana ieu mah lain Eyang Prabu Siliwangi dah ieu mah jinna. Jadi seolah-olah Ambu itu bersekutu dengan jin. Nah, satu lagi apa itu tuh? ya, ada lagi yang mengatakan bahwa Ambu kenapa mengadakan sesaji-sesaji rek masihan tuang ke setan? Nah, hal itu kan sebenarnya Ambu sebagai seorang manusiawi punya rasa sakit hati dong ya. Nah, tetapi bagaimana ini kan bahasa yang dikeluarkan oleh manusia lagi. Tetapi ini membuat mental seorang praktisi itu down pada saat itu. Tapi Ambu masih nggak down ya terus gitu. Nah, tetapi hal ini akan mengganggu kehidupan perkembangan pemajuan kebudayaan. Ya, bagaimana ada payung hukum tidak hanya tadi aturan yang hanya pada situs, tapi apabila dia menghina, apabila orang itu mencaci, bullying mah. nah ini ada aturan, diberi sanksi orang ini supaya dijahit mulutnya gitu. Nah, seperti itu. Diobras, Itu aja karena Ambu mengalami sendiri gitu. Iya. Contohnya seperti misalnya tadi ya Ambu melukis. Bahwa melukis itu haram. Melukis itu syirik. Bahwa melukis itu seolah-olah kita mendahului Tuhan. Padahal itu mah ekspresi kita, nilai nurani kita. Nah, kalau misalnya tidak ada ekspresi dan hasil nurani, ya ngapain Tuhan menciptakan Ambu? Begitu. Nah, ini kan kita merasa kurang nyaman. Nah, supaya ini pemajuan kebudayaan ini terus tidak ada hambatan, salah satunya bagaimana ini dibuatlah aturan supaya saling menghormati. Nah, saling menghormati menghargai. Tujuannya gitu. Jadi supaya tidak ada lagi bahwa situs itu dirusak, itu haram, batu itu tidak boleh, begitu kan? Nah, batu setantung ini tidak boleh karena memuji, menyembah patung, menyembah. Nah, jadi kalau bisa usul Ambu kepada pemerintah supaya ada tambahan Saya akan aturan, segera eksekusi. menambah pasal lagi. Saya segera buatkan kalau saya jadi ketua DPR-nya. Pak Mirtup, aya hal nu penting kanggo pelaku seni itu soal payung hukum kanggo pelaku seni berupa apakah itu screening ataupun legalitas. Misalkan saya aktif di Calung. Nah, dapat nih yang namanya sertifikat Calung berupa kartu atau Ambu praktisi budaya kenging tuh kartunya. Nah, apakah ide itu kan bisa diwujudkan barangkali ini ke depan? Bagaimana si pelaku seni juga mendapatkan payung hukumnya, bukan secara pribadinya gitu, secara individual, dengan supaya tidak terjadi ada yang apa ya? Ya tadilah menghindari penyalahan kompetensi dia gitu kan. Jadi bagaimana pemerintah dalam hal ini di Jawa Barat memberi apresiasi kepada pelaku seni dengan adanya screening ataupun kartu identitas kesenimanannya gitu kan, Ya, terkait itu memang ada pola-pola sistem daripada contoh Dinas Pendidikan Kota Bandung saja. Dan itu sudah dilakukan ya, artinya bagaimana mengakomodir paguyupan padepokan, sanggar. Karena saya beberapa sering membantu teman-teman di padepokan, paguron ataupun sanggar yang tidak memiliki identitas. Legalitas surat itu ya. Minimal ada identitas daripada tercatat ya. Ketuanya, pupuhunya siapa, ini siapa, terus notaris, bidangnya di mana, kita sampaikan ke Dinas Pendidikan sehingga
tercatat bagian daripada seni budaya di Kota Bandung. Dan apabila ada berkegiatan-kegiatan sehingga nanti bisa diundang dilibatkan terkait dengan bidangnya masing-masing. Nah, hal-hal itu mungkin ke depannya akselerasi itu mungkin akan lebih ditingkatkan lagi ya seperti apa. Yang jelas itu ada bagaimana mengakomodirnya, tetap kembali segala sesuatu bahwa memang undang-undang kemajuan budaya ini bagaimana masyarakatnya sendiri yang bergerak melakukan sesuatu ide. Jadi ide, kreativitas, inovasi sehingga nanti dilihat daripada pemerintah yang akan mensupport sistemnya seperti itu. Biasa. Kembali lagi kepada masyarakat. Satu lagi Kang, Silakan Kang Mustaf. Bagaimana budaya wayang ini dihidupkan? Wayang golek, wayang kulit, ya banyak jenisnya. Bagaimana nilai seni wayang ini harus menjadi nilai edukasi. Karena jangan sampai nanti ini wayang ini nanti diakui lagi. Kalau wayang sudah ke UNESCO 2008. Sudah. Terakhir kemarin Reog Ponorogo sudah ditetapkan oleh UNESCO jadi WBTB. Maksudnya dia sudah diakui, tetapi pergerakan seni wayang ini, pegelaran seni wayang ini bagaimana juga menjadi nilai edukasi di sekolah. Tenang, nanti ada Pak Menteri Kebudayaan di Jawa Barat, Kang Safrial, itu yang mengurus bagaimana sekolah-sekolah harus melaksanakan yang namanya pintonan kesenian Sunda, kan? Atau Agustusan menjadi media bagaimana pelestarian budaya Sunda. Mungkin Bapak Menteri Kebudayaan Jawa Barat closing statement lah dari Bapak supaya masyarakat juga lebih mengaktifkan diri. Jadi artinya bukan hanya top down atau dom top, tapi ini ada dua hubungan gitu, Kang. Bagaimana Kang? Terakhir Kang, closing statement dari Bapak Menteri Kebudayaan Jawa Barat. Kang Safrial. Baik ya, tentunya dengan sosok pemimpin yang baru dalam hal ini Kang Deddy Mulyadi, kembali lagi kepada penggiat budaya, praktisi budaya, berbahagialah bagaimana kita ke depan menyongsong penguatan kesundaan di Jawa Barat ini. Ruang-ruang publik berekspresi budaya itu kan. Berbahagia dalam sini bagaimana kita kembali lagi optimisme melakukan penggiatan-penggiatan, penguatan-penguatan kembali dari hal yang terbawah. Kita penguatan sehingga ke depannya support system dari Jawa Barat itu begitu kuat. Menyeluruh sehingga nanti bertemu antara pergerakan dari masyarakat dengan dari pemerintah. Sehingga ketemu disitulah akhirnya undang-undang pemajuan kebudayaan itu bisa tercapai. Hal seperti itu gitu kan. Aya patarosan margi aya satu ungkapan sok wae urang tehnya ngongkolakeun teknologi tapi ulah poho atuh karena kearifan lokal. Aya kearifan lokal teh sanes wae kasenian, dilebetna aya filosofi. Aya nilai-nilai, value. Ya, Kang Safrial, kumaha nalika urang nuju aya dina pintonan seni jeung budaya, teu hilap oge urang kudu ngaguar atau napi mengimplementasikan yang namanya nilai-nilai atau value kesundaan itu di dalam kemasan kebudayaan, khususnya di zaman modern sekarang ini, Kang. Barangkali ada ide-ide kreatif apakah yang mungkin Kang Safrial bisa bagikan untuk kami para praktisi seni dan budaya. Mangga, Kang. Yang pertama memang dengan kondisi saat ini yang begitu derasnya budaya-budaya dari luar mengikis budaya Nusantara, dalam hal ini budaya Sunda, tentunya kita sebagai masyarakat bagaimana kita bisa mengantisipasi. Karena begitu derasnya budaya ini masuk, kita tidak bisa menolaknya. Karena kita pun harus mengenal budaya-budaya dari luar. Dan bagaimanapun kita harus mengenalkan budaya kita kepada masyarakat luar. Nah, terkait begitu derasnya ini bagaimana kita bisa mengantisipasinya. Banyak hal tadi terkait dengan filosofi ataupun falsafah ini agar tertanam. Terkait dengan filosofi kesundaan ini agar tertanam ke regenerasi. Yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kita akan mengadakan semacam diskusi FGD di atas sekolah seminar ya. Nah, di antara grup-grup relawan ini yang saya sampaikan 300 grup relawan, ini ada salah satu relawan muda ya, Sunda Muda, yaitu Paguyuban Sunda Muda. Paguyuban Sunda Muda. Dari mana itu, Kang? Ini di Bogor ya, Tangerang Bogor ya. Nah, ini juga ada. Nah, ini kita sangat support bagaimana di dalamnya anak-anak muda
regenerasi kesundaan ini ke depannya akan menguatkan, mengakselerasi daripada masyarakat anak-anak remaja terkait dengan sosialisasi filosofi kesundaan tadi. Sehingga yang tadi anak muda ini harus seimbang. Bagaimana mereka mengetahui dengan bahasa sekarang dengan Korea, dengan Jepang atau lain, mereka harus justru mereka harus memahami bagaimana begitu lebih indahnya, begitu lebih bagusnya kebudayaan Sunda ini. Disitulah fungsi kita ke depannya, sosialisasi melalui diskusi, seminar, ataupun kegiatan-kegiatan di dalamnya yang intinya menguatkan nilai-nilai filosofi kesundaan kepada regenerasi. Insya Allah seperti itu. Itulah tadi satu harapan dari Kang Safria, sekarang dari Ambu, mangga Ambu. Mungkin ini Ambu memberikan ide ya, Pak, ide untuk supaya mengaplikasikan nilai-nilai filosofi kesundaan. Satu, kita harus membuat suatu seminar besar yang di sini berbicara tentang Sunda. Nah, karena Sunda ini tidak hanya berbicara ras, suku, ya, tetapi di sini berbicara nilai-nilai filosofi. Nah, ini harus dibuat satu seminar besar untuk membuka takbir Sunda. Satu itu. Dan keduanya, nilai kebudayaan, terutama nilai Sunda secara keseluruhan, ya, agar ini menjadi nilai edukasi di sekolah-sekolah pendidikan, menjadi kurikulum yang disebut ilmu dasar kebudayaan, di mana ilmu dasar kebudayaan atau ilmu kebudayaan dasar. Nah, ini isinya, isi kurikulum itu adalah salah satu adalah pemahaman filosofi Sunda. Nah, dan nanti di situ juga akan tercantum dari nilai-nilai filosofi ataupun nilai-nilai yang ada dalam naskah-naskah Sunda. Nah, jadi dibikin satu kurikulum yang di situ disebutnya adalah ilmu dasar kebudayaan atau ilmu kebudayaan dasar. Iya, berita bagus ya. Ya, boleh Bu. Baik, pamirtu pemirsa YouTube, orang pungkas ku kidung ti Ambu Laras anu jelasma warta jati Sunda hayu jaga titilar seni jeung budaya Sunda. Ayeuna urang geus di era 5.0, era pentahelix, bahwa sesuatu kegiatan itu harus didukung oleh berbagai pihak, pemerintah, swasta, masyarakat, individu bebarengan, pentahelix. Oleh karena itu, ayo urang sasarangan sareng pemerintah yang baru, harapan baru, Jawa Barat anu baru oge. Ambu mangga kidung. Hayu urang lestarikan budaya Sunda. Hayu urang rojong gubernur urang Bapak Dedi Mulyadi. Hayu urang bangkit kanggo ngelestarikan seni budaya Sunda. Hayu urang bangkit ngelestarikan, majukan seni budaya. Jawa Barat istimewa, kampung diurus, kota ditata, rupina cak duikeun ka dieu heula, episode spesial ti Jati Sunda. Jaga titilar seni jeung budaya Sunda. Rahayu. Sampurasun. Rampes.